nama saya Devina Febriani Fatin. Saya merupakan mahasiswi pendidikan profesi guru jurusan Bimbingan dan Konseling kelas B Universitas Sriwijaya. Saat ini saya akan melakukan sesi konseling individu kepada salah satu murid yang memiliki permasalahan kurangnya percaya diri karena mendapatkan nilai yang rendah. Baiklah, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah ya kabarnya hari ini baik. Ya. Boleh kamu duduk yang nyaman? Gak usah tegang ya. Iya, Bu. Oke, tadi habis pelajaran apa? Habis pelajaran IPA, Bu. Oke, gimana belajarnya? Gimana ya, Bu? Bisa tapi kan? Bisa. Oke, syukurlah kalau bisa. Sebelum kita ngobrol, Ibu mau tanya nih ke kamu, gimana? Kamu berasa nyaman gak di saat ini? Nyaman sih, Bu. Nyaman. Yang boleh kamu tenang ya, nggak usah tegang ataupun cemas. Ya, Bu. Oke, kalau misalnya selama kita ngobrol nanti ada hal yang membuat kamu kurang nyaman atau ingin bertanya, kamu boleh langsung bilang ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih ya kamu sudah bersedia untuk meluangkan waktunya datang ke sini ngobrol bareng Ibu. Ibu senang karena kamu mau hadir dan juga berbagi cerita. Di sini Ibu nggak akan menghakimi kamu ataupun menyalahkan kamu. Ibu hanya ingin mendengarkan dan membantu permasalahan yang kamu alami. Iya, Bu. Oke, jadi pertemuan kita hari ini bertujuan untuk membantu kamu memahami apa yang sedang kamu alami, mencari tahu penyebabnya, dan juga menemukan bersama bagaimana sih solusinya untuk kamu merasa lebih baik dan juga lebih semangat lagi ke depannya. Gimana? Baik, Bu. Oke, jadi kita akan saling bekerja sama ya. Ya, Bu. Ya, sebelum kita lanjut ada beberapa hal yang ingin Ibu jelaskan terlebih dahulu ke kamu. Ya, Bu. Oke, yang pertama ada dalam sesi konseling ini ada beberapa asas. Asas-asas tersebut kita harus sepakati terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ibu jelaskan dulu. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana semua yang kamu ceritakan di ruangan ini ke Ibu akan Ibu jaga kerahasiaannya. Dan juga kamu tidak boleh merasa takut kalaupun cerita ini akan disampaikan kepada orang lain. Oke. Yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana asas ini merupakan kamu melaksanakan sesi konseling ini tidak ada merasa terpaksa, oke? Kamu melaksanakannya karena memang ingin mendapatkan bantuan, jadi bebas untuk menyampaikan apapun yang kamu rasakan. Ya, Bu. Nah, selanjutnya ada asas keterbukaan. Ibu berharap dalam sesi konseling ini kamu menceritakan dengan jujur apa adanya supaya Ibu bisa memahami keadaan kamu yang sebenarnya. Ya, Bu. Baik. Selanjutnya ada asas kegiatan, di mana selama proses kegiatan ini kita sama-sama aktif, bukan hanya Ibu yang berbicara tetapi juga kamu juga terlibat dalam proses untuk mencari solusi. Baik, Bu. Oke, dan yang terakhir adalah asas kemandirian.
Harapannya dari asas ini kamu bisa lebih memahami diri kamu sendiri dan juga mampu menghadapi masalah dengan lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu, saya sudah paham. Sudah paham ya? Ya. Kalau kurang paham boleh disampaikan kepada Ibu. Iya Bu, baik. Kalau begitu, apakah kamu bersedia mengikuti proses sesi konseling ini dengan jujur dan terbuka? Iya Bu, saya sudah bersedia. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini kita sepakati dulu ya. Iya Bu. Kita akan ngobrol kurang lebih 30 menit selama proses berlangsung. Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah, tetapi kamu boleh menceritakan apa saja yang kamu rasakan. Kalau ada yang kurang jelas, boleh langsung ditanyakan. Gimana? Iya Bu, saya sudah setuju. Oke, baik. Kalau begitu kita bisa mulai ya. Bisa Bu. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya terlebih dahulu, Ibu akan memastikan apakah kamu sudah cukup nyaman untuk memulai untuk bercerita. Sudah Bu. Sudah nyaman ya? Oke, ceritanya kita tidak perlu terburu-buru. Kita mulai saja dari hal yang paling mengganggu di pikiran kamu akhir-akhir ini apa? Akhir-akhir ini Bu, saya sering sedih Bu. Oh, sering sedih. Boleh diceritakan lebih lanjut nih, gimana? Apa yang membuat kamu merasakan rasa sedih tersebut? Nilai saya Bu, akhir-akhir ini sering turun Bu. Jadi saya merasa sedih karena hal itu. Nilai kamu sering turun. Nilai apa nih yang turun, yang rendah? Yang paling turun drastis itu Bu, pelajaran matematika dan fisika. Oke, matematika dan fisika. Bagaimana perasaan kamu pertama kali melihat nilainya turun? Saya sedikit sedih Bu, dan ada juga kecewanya karena biasanya tuh nilai saya nggak turun serendah ini Bu. Oh gitu. Selain itu apa nih yang terlintas di pikiran kamu ketika mendapatkan nilai tersebut? Saya langsung berpikir Bu, kalau saya ini gagal, terus saya tuh merasa bodoh, merasa nggak bisa gitu Bu. Oh, berarti kamu langsung menyalahkan diri kamu sendiri ya? Iya Bu. Kenapa kamu mengatakan kalau kamu itu bodoh? Nggak ada sih Bu. Apakah orang tua kamu marah? Nggak juga Bu. Mereka cuman bilang supaya saya lebih rajin lagi dalam belajar Bu. Oke, kalau begitu siapa yang menyalahkan kalau nilai kamu rendah atau turun? Nggak ada sih Bu, saya sendiri yang menyalahkan diri saya. Kamu menyalahkan diri kamu sendiri berarti ya? Iya. Nah, biasanya yang kamu katakan ke diri kamu sendiri tuh apa? Saya sering bilang ke diri saya tuh kalau saya tuh menganggap aku tuh nggak sepintar teman-teman lain Bu gitu. Oh, berarti kamu membandingkan diri kamu dengan teman-teman kamu gitu. Iya Bu. Nah, gimana perasaan kamu ketika melihat teman-teman kamu mendapatkan nilai yang bagus? Saya jadi insecure Bu, terus saya mikir ya kalau saya tuh gagal Bu gitu Bu, karena teman-teman saya nilainya nggak ada yang serendah saya Bu. Oh gitu. Untuk kalau teman-teman kamu, apakah ada yang pernah mengejek kamu karena nilai kamu rendah? Sejauh ini nggak ada sih Bu. Oke, berarti rasa minder itu lebih timbul berasal dari pikiran kamu sendiri. Iya, Benar Bu. tidak? Iya. Iya. Oke. Selain itu, apakah ada perubahan dalam kegiatan kamu sehari-hari yang karena kamu berpikir bahwa tidak percaya diri seperti itu? Ada Bu. Apa itu? Saya jadi malas belajar. Kadang kan saya lebih fokus ke HP sih Bu, karena udah merasa nilai saya tadi kecil. Terus saya juga merasa
kalau saya tuh udah gagal. Jadi saya malas belajar dan lebih banyak waktu untuk bermain handphone. Jadi dampak dari hal itu kamu merasa lebih malas gitu ya? Iya Bu. Berarti kamu juga merasa percuma nih gini belajar, nanti juga nilainya jelek, apakah itu benar? Iya Bu, saya juga sering banget ngerasa seperti itu Bu, kayak belajar juga percuma, nilai masih turun. Jadi saya takut Bu kalau hasilnya tuh bakalan jelek lagi gitu. Oke, selain itu ada lagi nggak nih? Saya juga kalau di kelas tuh Bu sering merasa tidak percaya diri Bu. Kurang percaya diri, seperti apa kurang percaya dirinya? Misalnya Bu, kalau guru bertanya, saya takut Bu menjawab. Atau saat misalnya ngoreksi jawaban Bu, nah nanti kan ada tuh giliran majunya ke depan. Nah saya takut Bu kalau misalnya saya yang disuruh, saya tidak bisa menjawab Bu. Gitu. Oke, biasanya berarti kamu aktif ya di kelas? Lumayan aktif Bu. Baik, berarti ada perubahan ya? Ya Bu, ada. Bagaimana kalau ada pelajaran yang belum kamu pahami? Saya tuh Bu sebenarnya mau bertanya Bu, tapi saya tuh takut Bu. Kalau saya bertanya tuh, yang pertama takut gurunya marah, terus yang kedua saya merasa tidak percaya diri Bu. Berarti kalau saya bertanya, saya tuh nggak bisa gitu Bu. Itu yang muncul di pikiran kamu. Iya seperti Bu. itu ya, bahwa kamu tidak bisa, tetapi kamu belum mencobanya kan? Iya Bu. Oke, pada akhirnya dampaknya seperti apa? Apakah kamu lebih sering diam atau menjauh dari teman-teman? Saya lebih ke diam aja Bu gitu. Diam aja. Oke, baik. Kalau di rumah apa yang kamu pikirkan? Saya kalau di rumah tuh sering kepikiran nilai Bu. Kepikiran nilai. Iya. Kepikiran nilai itu apakah mengganggu aktivitas sehari-hari kamu? Iya Bu, saya merasa terganggu karena selalu kepikiran Bu. Oke, selalu kepikiran. Sampai kadang tuh sampai susah tidur Bu mikirin nilai itu Bu. Sampai susah tidur ya, saking terlalu memikirkan nilainya ya. Nah, hal tersebut apakah kamu pernah sampai merasa sedih banget terus nangis gitu sendiri? Pernah Bu, karena ya ngerasa kesel aja gitu, jadi ya nangis gitu Bu. Oke, kalau nangis itu biasanya waktunya kapan nih? Biasanya tuh malam Bu. Kalau nggak bisa tidur tuh Bu, kepikiran terus kesel, ujung-ujungnya nangis gitu Bu. Oke, pada saat menangis apa nih yang ada di pikiran kamu? Saya takut Bu mengecewakan orang tua. Takut mengecewakan orang tua. Ya. Nah, sebenarnya kalau nilai kamu rendah, apakah orang tua itu pernah mengatakan bahwa mereka kecewa dengan nilai kamu? Enggak sih Bu. Tidak ya. Berarti pikiran itu muncul dari diri kamu sendiri, benar nggak? Iya benar Bu. Benar ya. Selain takut mengecewakan orang tua, apakah ada hal yang lain yang membuat kamu sedih? Tadi kan saya merasa nilainya rendah di pelajaran matematika dan fisika Bu. Ya. Nah dari dua pelajaran itu saya takut mempengaruhi pelajaran yang lainnya, sehingga saya takut kalau masa depan saya terancam. Misalnya saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau universitas impian saya Bu, seperti itu. Oke, berarti pikiran kamu sudah ketakutannya sudah jauh sekali ya sampai Iya, Bu. memikirkan ke depannya. Nah, untuk satu nilai yang turun membuat kamu merasa masa depan kamu akan hancur seperti itu. Iya Bu, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kamu sudah mengungkapkan perasaan kamu, kekhawatiran kamu kepada ibu secara jujur. Dari cerita yang kamu ceritakan tadi, ibu menangkap bahwa sebenarnya
bukan hanya nilai yang membuat kamu sedih, tetapi juga kamu takut mengecewakan kedua orang tua kamu gitu ya. Iya Bu. Sehingga kamu membandingkan diri kamu dengan teman-teman kamu. Kemudian kamu menjadi kurang percaya diri dan juga akhirnya menyalahkan diri kamu sendiri. Akibatnya kamu kehilangan semangat belajar dan juga semakin tertekan. Apakah yang ibu katakan ini benar? Iya Bu, memang benar seperti itu. Oke, mari kita lihat bersama kembali peristiwa yang membuat kamu merasa sedih ini ketika mendapatkan nilai yang rendah, seperti itu kan? Iya Bu. Nah, setelah mendapatkan nilai itu, apa yang kamu katakan pada diri kamu sendiri? Saya sering mengatakan bahwa diri saya tuh bodoh Bu, terus aku tuh gagal gitu Bu, terus saya juga merasa kalau saya tuh nggak akan bisa berhasil gitu Bu. Oke, berarti akibat dari pikiran-pikiran itu menurut kamu apa sih yang kamu rasakan saat berpikir terlintas pikiran tersebut? Saya tuh sedih, terus saya tuh minder, kecewa, terus setelah itu Bu, ujungnya saya tuh jadi males untuk belajar gitu Bu. Oke, ibu tarik kembali yang kamu katakan sebelumnya, juga kamu merasa kamu bodoh seperti itu ya? Atau tidak bisa? Enggak juga Bu. Tidak juga. Berarti kalau menurut kamu, apakah orang yang pintar selalu mendapatkan nilai yang sempurna atau nilai tinggi? Gimana? Enggak juga sih Bu. Enggak juga kan? Kalau teman dekat kamu mengalami hal yang sama, apakah kamu akan mengatakan pada mereka bahwa mereka itu tidak bisa gitu mendapatkan nilai yang sempurna? Enggak Bu. Tidak kan? Nah, kira-kira apa yang akan kamu katakan kepada mereka? Saya akan bilang sama teman itu Bu, kalau dia masih bisa belajar, masih bisa memperbaikinya lagi, terus supaya nilainya lebih meningkat Bu. Nah, kenapa kata-kata tersebut tidak kamu katakan kepada diri kamu sendiri? Saya nggak kepikiran Bu. Tidak terpikiran, oke. Iya. Nah, coba sekarang kamu katakan untuk diri kamu sendiri, gimana? Iya Bu. Kalimat yang membangun gitu Bu ya? Iya, untuk diri kamu. Seperti yang kamu katakan ke teman kamu kan? Oh iya. Tadi coba. Nilai saya memang turun, tapi bukan berarti saya tidak berhasil. Nah, apakah ada lagi? Saya masih bisa belajar dan memperbaiki hasil belajar saya ke depannya. Nah, itu bagus sekali ya. Nah, setelah itu gimana perasaan kamu setelah mengatakan hal-hal positif kepada diri kamu? Lebih lega Bu. Lebih lega Ya. kan? Oke. Dari pelajaran tersebut yang kamu ceritakan kepada ibu hari ini, kira-kira apa yang kamu dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Saya menyadari Bu, kalau saya itu terlalu keras terhadap diri saya sendiri Bu. Saya tuh terlalu menuntut Bu, kalau ternyata nilai turun itu bukan berarti saya gagal dan tidak berhasil Bu. Oke, ibu merasa senang sekali ya kamu bisa menyadari hal tersebut. Semoga setelah ini kamu bisa lebih menghargai diri kamu sendiri dan juga tetap semangat untuk berkembang. Baik Bu, terima kasih. Saya saat ini merasa lebih tenang Bu. Oke, apakah ada hal lain yang ingin kamu ceritakan lagi? Untuk saat ini belum ada Belum ada. Menurut kamu sesi konseling ini apakah membuat diri kamu lebih baik? Ya Bu, dari sesi konseling ini saya merasa saya cukup memiliki semangat lagi Bu untuk memperbaiki nilai-nilai saya. Lebih semangat lagi ya. Ya.
Nah, Ibu juga mengucapkan terima kasih karena kamu sudah terbuka dalam sesi konseling ini, apa yang kamu rasakan. Kemudian kamu sekarang sudah bisa mengetahui kan bagaimana cara mengatasinya, seperti itu. Ya Bu. Semoga kamu bisa lebih berkembang ke depannya dan bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Tetap berusaha ya. Ya Bu. Baik. Oke, dari sesi konseling tadi, menurut kamu apakah ada hal yang membuat kamu merasa tidak sepenuhnya menceritakan seperti itu? Enggak Bu, saya sudah cerita semua. Sudah cerita semua. Oke. Kalau begitu, Ibu boleh minta kamu berkomitmen untuk diri kamu sendiri. Boleh Bu. Boleh ya. Oke. Bisa kamu mengatakan kalimat positif pada diri kamu sendiri dari masalah-masalah tersebut, apa yang kamu pelajari? Dari sesi konseling ini Bu, saya bisa menunjukkan kalau nilai kecil itu Bu bukan berarti saya gagal, tapi saya harus mencoba memperbaiki supaya kedepannya nilai saya meningkat dan merasa hasil belajar saya lebih baik lagi. Oke, baik. Mungkin jika suatu hari nanti atau besok ada yang ingin kamu ceritakan kembali, boleh kamu menemukan Ibu, jangan sungkan ya. Oh, boleh ya Bu? Boleh sekali. Oke. Kalau misalnya minggu ini saya coba dulu Bu untuk belajar mandiri, terus nanti saya mau temuin Ibu lagi bisa Bu? Bisa, boleh. Oke. Apakah ada yang ingin kamu ceritakan kembali? Sudah cukup Bu. Sudah cukup ya. Baiklah, sesi konseling ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih. Kamu sudah menceritakan seluruhnya kepada Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Sama-sama.